tugasnya masyarakat adalah membayar pajak tepat waktu. Ngurus Jawa Timur ketemu sudah orang. semuanya sudah disiapin. Bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan jam kerja, bisa pakai link, bisa pakai online. Saya pastikan bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat akan berdampak menjadi sebuah dana besar. Aduh, penulan kok dikongkon bayar pajak kae. Sakjane gawe apa sih pajak iki? Takok-takok ae wis aku. Assalamualaikum, Mbak. Apa kabar? Salim sik, Mbak. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya, Mbak ya. Ini Siap. saya kebetulan lagi bengong ini, Mbak. Ini loh, Mbak, kan setiap bulan itu ya saya harus lapor wajib pajak untuk minimal penghasilan segini gini ya kan, Mbak. Tapi kalau ngomongin soal pajak sendiri ini, saya masih agak bingung nih, Mbak. Sama pajak daerah dan retribusi Jatim. Itu sajane buat apa sih, Mbak? Boleh dijelaskan, saya ini sebagai milenial itu bingung gitu loh, Mbak. Diguyu tok rek mbak apa rek? Iki aku bayar pajak temenan loh, Mbak, aku, Mbak. Iya, Pak, ya, Pak. Ya bukan banyak pajak yang harus kita bayar. Iya, kenapa jadi banyak gitu loh, Mbak? Rumah kita, Pajak, kendaraan, pajak, pajak, penghasilan, pajak, pajak, saya punya usaha, pajak. Oke, Pak, itu apa itu buat apa Itu sebenarnya? kalau negara-negara lain kan bahkan punya anak pajak. Masa, Pak? Iya. Oh, di Indonesia enggak ya? Kalau di Cina kan sudah ada pembatasan. Betul, di Norwegia juga Ah. anaknya lebih dari 4 itu dipajak. Pajak. Di Surabaya, di Indonesia ada orang yang punya 12 anak ya Ya, gratis ya, Pak? pajak. Kalau rumah di Malaysia satu pintu ada Betul, pajaknya. satu pintu ada pajak, Ah, dilihat dari misal kata pintunya. pintunya berapa, rumahnya kena pajak. Betul. Kalau di Indonesia cuma berdasarkan dari lantai ya, Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya pajak-pajak itu buat apa toh, Pak? Ya kembali ke pembangunan. Semuanya itu akan digunakan untuk membangun Jawa Timur, membangun negara kita dalam rangka untuk memakmurkan masyarakat. Sederhana aja deh sih, Pak, pertanyaannya. Sejauh mana sih kita ini sudah merasakan pajak? Apa boleh kasih tahu saya yang gamblang aja. Ini loh, hasil dari pajakmu itu berupa ini. Ya. Apa emangnya di Jawa Timur, Pak? Begini, saya cerita aja ini ya. Oh iya, boleh, jawabannya. boleh. Ya biar saya mikir sendiri ya, Pak. Ya, Pak. Masyarakat misal kata di Kedung Cuek marah-marah ke Pak Wali Kota. Karena Jalannya banyak lubangnya. Gak Ya ada kan? kok. Misal kata. Oh, misalkan. Iya. Soalnya kan? saya orang Kedong Coek. Ya, misal kata aja. Heeh. Atau nanti kita kasih contoh yang di luar Kedung Cuek lah, Ya. biar gak makin nambahnya. Karena relate, Pak, kalau di Kedong Coek itu jalannya bagus banget. Ya, misal kata di Mojokerto saja. Betul, Ya. betul. Itu jalan nasional, tapi marah-marahnya ke bupati. Jalan nasional Marah-marahnya ke bupati. Harusnya ke Harusnya kan ke presiden itu. Oh iya tak, Pak? Iya, Oh, iya. kalau jalan nasional namanya Marah-marahnya. tanggung jawabnya itu ke nasional, ke presiden, tidak ke bupati. Oh, jadi salah marah-marahnya. Iya, misal kata di sana kan ada Jalan Jawa Timur. Oh, tanggung jawabnya Jawa Timur. Jalan itu ada beberapa kelas. Yang satu itu untuk kabupaten. Betul. Yang kedua ini jalannya Jawa Timur, tanggung jawab membangunnya dari Jawa Timur. Berarti Kalau jalan nasional tanggung jawabnya negara. Republik Oke. Indonesia jadi presiden. Jadi mana kameranya? Jadi harap diperhatikan ya netizen Ya. ya. Kalau jalan nasional yang numpang marah-marahnya ke siapa? Iya, kemarin kan jalan nasional di Gresik ini. Oh iya betul. Ya kan Itu di, saya di sempat rumah lihat. saya. Bahkan ditanemin pisang. Jalan nasional. Iya, ditanemin pisang, terus di portal dan macam-macam. Ini jalan nasional kok bisa di portal. Terus nggak maksudnya segitu siapa yang bertanggung jawab berarti? Ya, Pak? kalau nasional kan secara itu kan presiden, Oh, berarti menteri PU. berarti warga ini salah sasaran berarti. Iya, banyak yang nggak ngerti maksud saya, bukan salah sasaran. Banyak Jadi yang tidak misal tahu. kata kota Surabaya tanggung jawabnya Pak Erik nih. Ini
Ada jalan kota. Jalan kota berarti kalau Ayani itu kan jalan nasional. Ayani jalan nasional, Iya. berarti bukan Pak Eri tanggung jawabnya. Bukan. Oh, oke. Tapi kan aksesoris di dalamnya itu kan bisa kota Surabaya. Betul. Kayak menghijaukan Taman. tamannya dan macam-macamnya itu Betul. bisa masuk anggaran dari Kota. Surabaya. Baik, berarti marah-marahnya jangan ke Surabaya. Makanya jangan sumbu pendek, jangan Iya. cepat marah. Betul. Iya. Itu adalah salah satu karakteristik masyarakat kita, Bah. Iya. Terus, Bah, banyak sih warga yang mempertanyakan nih, merasa bahwa pajak daerah itu kayaknya belum transparan deh ya kan. Ada beberapa yang ngomong, pajak itu buat apa aja, kita nggak pernah tahu pajak itu untuk apa. Nah, bagaimana DPRD itu menjabarkan ini lagi tuh, Bah, bahwa pajak itu transparan, Rek. Kon iku ngerasa no pajak iki. Kono sing gak ngerasa gitu kan ya. Jadi ya apa nih, Bah? Begini, sekarang itu pajak itu pajak kendaraan ya. Kita fokus ke sana. Seluruhnya dulu itu kan punya provinsi. Betul. Ya, dibagi dengan pusat. Nah, sekarang itu dulu provinsi dibagi dengan daerah, kota atau kabupaten. Sekarang juga harus dibagi dengan pusat. Oh, jadi pembagiannya berbeda. Ya. Oke. Artinya kalau pendapatan pajak ini yang ngawasin itu sudah 3. Provinsi. Bukan cuman daerah saja, bukan daerah kabupaten kota saja, Tapi provinsi dan pusat sekarang juga mengawasi. Ya, dan DPR juga mengawasi, terutama Komisi C. Nggak usah ragu masyarakat, nggak usah bimbang. Kalau misal kata pendapatan pajaknya dari kendaraan sekian miliar, sekian triliun, ini pasti akan terjaga dengan baik. Tugasnya masyarakat adalah membayar pajak tepat waktu, taat membayar pajak ya. Ya. Jadi nanti sarana prasarana akan dipikirkan oleh teman-teman di DPRD bagaimana supaya itu enak tinggal di Iya, Surabaya. yang gitu ya. mikirin, yang membangun itu eksekutif pemerintah. Misal kata kalau di provinsi itu dinas PU, ada juga dinas jalan, Betul. jalan itu, dan ada lightingnya, ada traffic lightnya, Traffic light, betul, dan penerangan penerangan. jalan yang macam-macam itu sesuai dengan kewenangannya. Betul, tapi Gitu. terbukti di kota Surabaya itu enggak ada jalan gelap loh, Pak. Oh iya. Iya, jalannya terang semuanya. Nikmat Surabaya. Betul. Bagus. Sampai Bagus sekali. sampai meskipun saya ini hitungannya adalah orang pinggiran ya, pinggir utara dari Surabaya, itu tetap jalannya padang. Iya. Kemudian jalannya bagus. Itu saya merasakan banget, makanya saya taat bayar pajak. Ya, kalau keluar dari Surabaya sedikit aja udah kegelapan yang ada. Saya pernah lihat itu ada salah satu video perbedaan jalan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur itu halus banget ya. Ya. Begitu dari gerbangnya Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah, sudahlah ya, Ya, kita mudah-mudahan tidak usah ngomong. ini Jawa Tengah itu kotaknya sekarang itu kan lagi tenggelam nih. Iya, betul. Jadi Semarang ini turun itu beberapa senti. Ini pertanyaannya, ini tanahnya turun atau lautnya yang naik? Iya, Betul. kita Tapi harus- masalahnya itu, mudah-mudahan ke depan dengan gubernur yang baru ini bisa Amin. mengatasi gitu loh. Gitu loh. Bah, jadi selama ini kan berarti dari Komisi C mengawasi nih ya. Oh untuk iya, pajak sudah dan segala enggak usah macam. khawatir masyarakat. Itu pasti diawasi ya, dan benar Benar, pasti fungsinya ya. benar. Nah, dari hasil pengawasan Komisi C nih, Bah, sektor apa yang paling besar menyerap dari pajak retribusi daerah? Oke. Yang paling besar? Yang paling besar. Paling banyak. Ya, saya cerita nih. Iya, boleh. Seneng aku Di lagi Jawa ceritanya. Timur ini ada 4 yang paling bagus. Satu kota Surabaya, Yes. terus kedua Sidoarjo, Iya. ketiga Gresik, Uh-uh. keempat Jember. Oh, Jember masuk dalam kota paling bagus. Paling bagus. Pendapatan PAD-nya PAD-nya. dari kendaraan bermotor dan juga PAD yang lain. Oh, Jember termasuk. Iya, Jember. Oh, banyak Ya. orang kaya Jember berarti. Bukan gitu. Jadi Jadi populasi kendaraannya banyak.
Dan taat pajaknya bagus. Oh gitu. Jember Ya, itu banyak berarti populasi banyak. kendaraannya. Kotanya aja kan sudah 2 juta kan. Iya, karena di situ ada 2 juta lebih sekarang. Gitu. Jember itu cuman memang jauh di sana. Iya, betul. Jauh, terlalu sekali. jauh dari Surabaya. Tapi dia itu merupakan pendapatannya tertinggi juga. Oh, termasuk tinggi ya Jember ya. Termasuk Oke. sekarang yang baru ini pendapatan tertinggi sekarang ada Bojonegoro. Bojonegoro memang bebenah Bah nih sekarang nih Bah. Bukan cuman berbenah. Di sana itu ada tambang minyak dan macam-macam. Ini PAD-nya itu hampir mirip dengan Surabaya. Wow, tapi bukan dari sektor Bukan kendaraan. dari pajak daerah, tetapi non kendaraan. Non kendaraan. Kendaraannya sama dengan yang lain seperti Lamongan. Iya, karena Seperti memang kota kecil. Toban, Betul. ya. Tapi dari sektor Yang lain. itu PAD. Oh, itu Bojonegoro PAD, mulai ya. merangkak naik nih ya Pak ya. Jadi Hampir mirip dengan Surabaya. serius. Kalau Surabaya ini kan ada hotel, Iya, restoran. betul. Kemudian Terus kendaraan, tempat-tempat usaha Iya. ya Pak ya. Oke. Nah, Kafe-kafe sekarang menjamur Surabaya. betul, banyak Dan sekali. itu juga potensi pajak yang bagus. Masyarakatnya jual kopi dan pemerintahnya dapat pajak. Betul sekali. Ya, dan itu pajak restoran dan kafe itu kan 10% tinggi kan. PPN-nya 10% memang. Itu. Jadi memang retribusi terbanyak Iya. itu dari sektor Kalau Surabaya kota besar ini restoran, hotel. Dari itu yang paling besar. Horeca ya, hotel, restoran dan kafe. Iya. Yang paling besar memang dari tempat-tempat hangout ya. Kalau Gresik itu baru aja ada hotel. Tapi Gresik sekarang kan punya daerah khusus, pelabuhan khusus namanya JP kan. Oh, itu yang saya baru tahu. Ya. Itu juga sudah termasuk dari pengawasan DPRD ya? Bukan, itu langsung RI, Pak. Oh, langsung RI. Baik, luar biasa ya Gresik sekarang ya, Bah. Gresik bebenah. Gresik juga baru aja ada Freeport ya kan. Dulu nggak ada. Dari dulu sudah masa ada. sih? Itu bukannya baru, Bah? Cuman dulu itu tidak memproduksi emas. Nah, sekarang memproduksi. Sekarang Antam memproduksi di sana. Di Gresik. Oh, wow. Dulu hanya smelter saja. Ya, dulu smelter aja. Sekarang produksinya langsung di situ produksi juga. Luar biasa sekali. Nah, gimana nih DPRD menilai efektivitas kinerja Pemprov Jatim nih kalau dari segi pekerjaan nih, Bah? Yang saya nilai Pemprov itu ya sudah baik. Tetapi alangkah baiknya ditingkatkan kebaikannya. Apanya nih? Apanya nih? Kok ambigu nih maksudnya gimana nih? Maksudnya itu udah baik. Saya lihat sudah baik. Udah bagus. Sudah bagus. Yang ditingkatkan apanya? Cuman kebaikan ini mestinya kan tidak harus puas di situ. Kinerja ini kan terus kebutuhan masyarakat sekarang dengan dulu kan beda. Apalagi media sosial. Betul. Informasi-informasi tentang government, Yes. masyarakat bawah juga ngerti semuanya. Ini pajaknya sekian, jalannya kok basic begini dan macam-macam. Nah, itu yang harus disikapi oleh pemerintah Jawa Timur. Berarti pemerintah Jawa Timur harus lebih detail lagi Iya, ya. DPR itu kan juga ngawasin seluruh pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Diawasin. DPR itu berhak untuk mengawasi semuanya Baik. dari A sampai Z dalam pengawasannya DPR Provinsi Jawa Timur. Bahkan budgeting dari awal itu kita kan sudah Awasi rapat. juga. Itu kebutuhannya apa ini? Ini untuk membangun ini jembatan misal kata atau jalan misal kata atau pengaspalan. Kan berapa meter persegi biayanya kan kita tahu juga. Kita mau membangun ini 10 km misalnya, biayanya sekian. Lah kok mahal? Ya kita kritisi. Apa Harga aja satuannya harga satuannya Kok misal segini? kata 1 juta, dia tetapkan 1,5 atau 1,25 kan kita awasin juga. Berarti memang benar-benar diawasin secara detail dari per ininya Oh ya, iya. per masing-masing per Bahkan kebutuhannya. bahkan kalau boleh saya sampaikan istilah Arek Surabaya,
gelut ikut di PR Pemprov. Karena memang sedetail itu ya Bah Ya, mengawasinya dan ya. transparan banget. Ya kita diangkat menjadi DPR kan masyarakat. Betul, Saya itu wakilnya. wakil dari masyarakat. Betul, Masyarakat wakil kami. yang nomor 1, saya itu cuma wakil. Ini nih harusnya begini semua anggota DPR jadi bisa mewakili masyarakat. Iya. Jangan cuma pas rapat tiktokan aja ya Bah Iya. ya. Ya tiktokan boleh lah kalau nggak penting Iya, rapatnya. iya, iya. Emang ada Bah rapat nggak penting? Ada. Oh, ada. Baru selesai kan Oh, nggak iya. penting. Oh iya. Aduh agak tepi jurang nih kita ya Bah. Bah, tapi kalau Jawa Timur sendiri itu kan punya potensi pendapatan dari sektor wisata nih. Kita ngobrolin soal wisatanya Jawa Timur yang memang kalau dibandingin sama Malang, Terawas ya kan itu tidak seberapa dibanding mereka. Tapi Jawa Timur ada beberapa sektor wisata yang mungkin bisa ditingkatkan untuk pendapatan dari kota sendiri, dari kota maupun dari kabupaten sendiri ya Bah ya. Nah, sudahkah sektor ini dimaksimalkan nih Bah? Dari PA? Kalau- Surabaya, sorry bukan Jawa Timur, Kalau Surabaya. kalau Jawa Timur itu enggak punya wisata. Yang punya itu kota, Kota betul, atau kabupaten. Betul. Kita itu hanya memberikan satu simultan untuk mendukung. Misal kata di situ ada jalan Jawa Timur nih. Yes. Masuk ke wisata. Kita bantu agar jalannya lebih baik Betul. untuk menuju wisata tersebut. ini. Jadi memang sih Bah, saya tuh beberapa kali datang ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Tuban Ya. waktu itu ya. Dulu saya datang 3 kali kalau nggak salah. Saya datang pertama itu antara parkir mobil sama ke air terjunnya itu jauh banget. Ya. Sekarang jalannya udah bagus. Jadi parkir nggak lama udah air terjunnya. Itu berarti salah satu upaya juga ya Iya, yang dilakukan. sebetulnya masyarakat juga harus cerdas di situ. Jika pemerintah sudah melaksanakan membangun jalan itu, misal kata jaraknya terlalu jauh nih, di sana masyarakat UMKM-nya masyarakat setempat kan bisa beli odong-odong. Iya betul, Misal untuk kata shuttle. untuk shuttle yang tidak memerlukan tidak memerlukan kendaraan seperti mewah-mewah, odong-odong pun bisa. Boleh, ya benar, Kan Pak. boleh Betul, dilaksanakan. betul. Dan itu pemuda-pemuda di sana juga segera ambil bagian. Gitu loh, untuk dalam rangka itu. Lah ya diajak bicara lah camatnya. Terus kepala desanya mengembangkan itu tadi. untuk mengembangkan ini. Kita sudah bangun Jawa Timur untuk akses ke wisata tertentu Betul. di Tuban. Cuman jaraknya masih 2 kilo kan kasihan. Iyalah. Masyarakat jalan 2 Jalan kilo. 2 kilo, betul. Nah, itu. Kayak- Atau sekarang kebanyakan kendaraan listrik murah. Betul Ya kan sekali. yang tidak odong-odong hanya berapa puluh juta kalau saya lihat di TikTok tapi itu. odong-odong it's okay sih ya Bah ya. Oke. Kayak saya tuh pernah berkunjung ke Pantai Pandawa nih Bah di Bali. Jadi dari parkir mobil ke pantainya itu kita dinaikkan shuttle. Shuttle-nya odong-odong. Iya. Lucu sebenarnya. Tetapi di situ juga harus pemerintahnya harus memperlakukan artinya odong-odong yang dipakai juga harus dihitung. Betul, dikoordinir dengan tepat Untuk ya. ditumpaki remek jadi orang Iya, Surabaya. betul. Ditumpahin rempuk tambah angel ya Nah, Pak ya. Jadi itu. benar-benar dikoordinir ya. Ya. Maintenance-nya juga diperhatikan. Ya, dan di situ juga ada satu perlakuan khusus. untuk Nah, odong-odong kendaraan shuttle. seperti odong-odong shuttle bus itu walaupun toh tradisional sekali Tapi- dan itu karya bangsa kita. Kita masih bisa buat itu loh, belum bisa Betul. buat mobil. Enggak, Mbak, tapi sebenarnya yang otentik gitu itu biasanya yang masyarakat internasional suka. Jadi biasanya kan kalau ada bule-bule yang datang berkunjung naik begitu kan mereka tidak ada di negaranya. Iya. Harusnya ya memang itu yang dikembangkan kan, yang Ya. otentik banget ya, Pak. Ya karena kita itu nggak tahu ya bule ini pikirannya kan saya nggak tahu juga mindsetnya. Iya, benar-benar. Atau apa kita memang harus memproduksi seperti itu terus. Sedangkan yang sepotkar itu mereka Iya, supercar itu. Giliran odong-odong aja kita ya, Pak. Kita. Giliran sportcar mereka Ya, ya. tapi mereka saya tahu Heeh. yang mendekat orientasinya itu mendekati alam. Gitu loh, kayak kapal pinisi. Betul. Bukan kapal yang cepat atau mewah gitu. Tapi kapal yang otentik. Ya, bukan itu. Jadi kapal-kapal teknisi yang dari kayu yang betul-betul itu yang Yang dicari. dicari. Memang mencari, mereka Ya. sih nyari experience Ya, ya, Bah ya. seneng. Senang banget. Nah, Bah,
kalau ngomongin soal retribusi ya, DPRD itu kan berperan sekali ya. Jadi sebenarnya sih peran DPRD untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi supaya tetap adil bagi masyarakat itu cukup untuk menambah pembangunan apa enggak nih, Mbak? Atau gimana nih? Pemerintah ini kan juga mekanismenya? ada appraisal, Mbak. Apa tuh? Jadi tidak patokan khusus, tidak semuanya kita naikkan. Kita ada khusus, ada kelayakan. Kelayakan naiknya itu disesuaikan dengan kelayakan umum. Berarti observasi juga ya? Pasti menaikkan kalau tidak dibarengi dengan harga layak, enggak bisa juga. Berarti memang harus melek keadaan di lapangan juga ya? Iya, ada ilmunya itu semua. Tidak Jadi tenang aja. Jadi berarti enggak, selama ini kan kita itu mendengar bahwa masyarakat itu overthinking pajak kenapa naik terus dan segala macam. Padahal sebenarnya pemerintah juga sudah observasi tentang kenaikan tersebut ya, Pak. Begini jawabannya, yang benar ya. Iya. Kalau masyarakat tanya kenapa pajak naik terus, betul. Kita lihat Surabaya bagus nggak? Betul sekali. Karena peningkatannya itu yang harus relevan, harus simetris bahasa saya, dengan kewajiban pajak dan hak-hak wajib pajak itu. Betul, Surabaya bagus. Kemudian untuk coffee shop juga mau buka 24 jam bebas. Bebas, itu ya, Mbak, ya monggo silahkan. Asalkan bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Ntar banyak nongkrong-nongkrong anak-anak malah justru kena masalah yang lain. Betul, tawuran, terus trek-trekan, bahkan narkoba. Aduh, medeni. Ya mudah-mudahan itu. Janganlah ya. Tapi Surabaya aman lah, Pak. Aman, harus. Aman kok, aman harus. Surabaya. Kita bertanggung jawab bersama Provinsi Surabaya terus harus bisa kita dorong untuk terciptanya keamanan. Aman, betul. Saya itu 24 jam. 24 jam. Iya. Saya itu sering pulang malam ya, Bah. Kalau habis ngimsi dari luar kota gitu, masuk Surabaya itu sudah hampir dini hari jam 2, setengah 2, jam 1. Perasaan ayam kan? Iya, saya nyetir sendiri itu nggak khawatir. Maksudnya nggak yang was-was tiba-tiba saya diikutin orang atau tiba-tiba saya dicegat orang. Walaupun rumah saya di paling utara Surabaya, saya tetap Surabaya ini kelihatannya agak macet kan. Iya. Tapi ada dari Ayani itu dari Waru terus sampai ke kota ada frontage. Ada jalan yang di samping kanan kiri. Iya, untuk motor. Nah itu kan yang di tengah malah jalan yang aslinya nggak laku sekarang. Iya, betul. Justru ini tuh ya, Mbak, yang jadi ya saya lupa mau ngomong ini. Jadi ada beberapa teman saya yang dari luar kota ke sini itu heran. Mereka itu kayak amazed gitu loh. Ini frontage malah lebih lebar daripada jalan utamanya ya kan. Biasanya frontage lebih kecil ya kan. Itu frontage lebih lebar dari jalan utama. Inilah kerjaan itu dulu diawali oleh Pak Dekarwo. Pak Dekarwo, zamannya Pak Dekarwo. Tuh jadi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Polda dan macam-macam itu sudah mundur sekian meter karena direncanakan nanti pada akhirnya berapa tahun, 10 tahun kursus target kan tidak sampai, udah selesai kanan kiri. Sudah terrealisasi dan memang benar-benar mengurai kemacetan. Iya, di tengah kalau kita ingin agak cepat, di tengah itu sering kosong. Betul, betul, justru sering jalur kita tengah bisa nggak laku. Iya. Orang Surabaya kan seneng desek-desekan juga. Iya, memang kita tuh senang sempit-sempitan. Fasilitas-fasilitas itu termasuk kenyamanan jalan, terus kecelakaan itu bisa dihindari dan macam-macamnya itu semuanya harus perlu dukungan dari pemerintah. Betul sekali. Kita tuju bahwa yang nomor 1 jalannya kita aman, nyaman, enak, dan jangan sampai sering terjadi kecelakaan. Berarti ada satu yang salah kalau sering kecelakaan. Entah itu berebut jalan ya kan. Ya, atau ada perlakuan pengendara, atau memang fasilitas jalannya yang membuat orang nggak bener. Nyetirnya jadi mungkin bergelombang atau berlubang ya, Bah. Atau macam-macam, mungkin pagarnya nggak ada. Atau mungkin gorong-gorongnya di Surabaya pernah dicuri. Kasihan kan? Iya. Ya, pernah sih kalau itu. Besinya ya. Pernah sih kalau itu, Pak. Ya, jangan sampai lah.
Tapi harus sadarlah semua. harus ya kita jadi kalau misalnya ngebangun kota itu berarti bukan satu atau dua instansi saja tapi bareng-bareng harusnya. Bareng-bareng ya. kita kejar. Bersinergi bareng-bareng. Surabaya ini adalah kota Jawa Timur, bukan cuman kota Surabaya. Betul. Jadi biar nggak malu-maluin ketika datang ke ibu kotanya Jawa Timur apa Surabaya. Waktu datang ke Surabaya kok kotanya begini. Jangan malu-maluin ya Pak ya. Bah, jadi kalau ngomongin soal pajak sendiri, ini kan makin kesini 2025 era digital itu makin pesat banget nih, Pak. Nah, kalau pajak sendiri apakah sudah terintegrasi dengan digitalisasi? Oh, sudah. Bisa bayar ya lewat bisa bayar website. Lewat website, bisa lewat online lah kalau bahasa singkatnya bahasa itu. zaman sekarang ya, Bang. Ini bisa. Cuman nanti dia dari online itu ada tanda terima. Tanda terimanya nanti yang akan dibawa untuk nyetak pajak STNK baru. Oh, betul. Begitu. Jadi karena memang sekarang dimudahkan sekali ya, Bang, untuk bayar pajak kendaraan. Jadi kalau saya itu kadang-kadang karena saya tidak pernah bisa bayar di jam kantor. Saya selalu bayar di after maghrib atau after isya, bahkan boleh. kadang di jam 9 malam. Jam 9 pun boleh. Itu bisa bayar di minimarket tertentu. Bisa ya kan? Bisa di minimarket. Iya, bisa di minimarket. Di online juga bisa. Di online juga bisa. Tapi, Bah, kalau enaknya kalau bayar di Samsat, itu kan ketika kita bayar jeder, itu kita akan langsung diprintkan STNK-nya. Tapi kalau di minimarket kita kan harus ngeprint sendiri, itu sih Bah yang agak. Kadang-kadang juga petugas di jalan, itu terutama di kalau bahasa Surabayaan, Pak Polisi lah. agak berat nyebutnya ya, Pak. Pak Polisi ini juga ada juga yang tidak paham dengan bayar online juga. Itu, Bah. Jadi itu saya pernah ya, Bah ya. Memang saya yang salah saat itu saya tidak pakai seat belt. Kemudian beliau minta dong STNK saya. Nah, saya kasih STNK saya yang digital karena saya belum sempat print setelah bayar. Dikira itu bohong, maksudnya dikira itu adalah STNK scan-scanan yang bukan bener-bener dari saya bayar pajak. Ini nggak ada STNK fisik ya, saya belum print Pak gitu. Jadi ada beberapa oknum itu yang nggak. Ya masih belum, paham. Itu kan karena baru. Itu ada produk baru dari OPT lah, Dinas Pendapatan Daerah ini. STNK yang dalam bentuk gambar. Ya, Samsat kan itu tapi betul. online. Betul. Memang ada itu. Betul. Bahkan yang bayar pajak, pengendara itu pemilik motor, nggak yakin juga dengan surat itu. Iya, Bang. Aku tuh jadi ya apa sih jadi kan aku biasanya kalau bayar ini first time ya, pertama kali aku waktu bayar di minimarket ya. Jadi aku bayar di Samsat kan, mana Mbak STNK-nya diganti sama yang baru. Kalau di minimarket, saya kan nggak dikasih STNK yang baru. Kemudian saya tanya ke Masnya, Mas, STNK saya mana? Loh Mbak, sudah langsung di-download begitu. Jadi memang bentuknya dalam bentuk digital ya. Ya kan ada barcode-nya itu. Iya, tapi kalau kan di-scan kan sudah keluar. Iya, tapi kan kita akhirnya culture shock, kalau itu hanya huak-huak kan tidak mungkin bisa makanya, keluar. Tapi kan akhirnya kita culture shock bahwa kok STNK-nya kayak gini gitu kan ya. Tapi ternyata memang ada beberapa oknum juga yang belum tahu ya, Pak ya. Bah, kalau ngomongin soal digitalisasi berarti makin kesini tuh makin canggih, segala macam bisa bayar lewat online. Bahkan mendaftarkan usaha pun bisa lewat online juga ya, Bah ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk ngurus. Jawa Timur sudah orang. Semuanya sudah disiapin. Bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan jam kerja, bisa pakai link, bisa pakai online dan macam-macam itu. Ya, bisa semua, sudah ada semua. Jadi tapi kalau ngobrolin soal pemerataan pajak ya, Bah ya, di Surabaya ini. Surabaya itu kan banyak kota-kota, bukan kota-kota sih, lebih ke kayak daerah pinggir-pinggir yang masih jarang tersentuh gitu. Menurut Abah ini sudah merata nggak sih untuk pemerataan pajak kita itu merata nggak sih di Surabaya? Abah sering ke pinggir-pinggir nggak? Begini, artinya bukan pemerataan pajak. Yang benar itu pemanfaatan pajak apakah merata atau tidak, betul. Untuk kepentingan masyarakat. Se-Surabaya saja lah. Se-Surabaya saja, betul. Se-Surabaya aja maksud Ya, saya. maksudnya. Kan banyak nih daerah-daerah di pinggir-pinggir yang masih. Memang kalau namanya membangun kan banyak masalahnya. Ya, plus minus. Misal kemudian kata waktu di daerah juga. barat kita, di daerah Benowo. Betul. Itu terkait dengan sering banjir. Iya, betul. Kedangkalan sungai dan macam. Itu Manukan harus Benowo. disesuaikan dengan karakter daerahnya.
Kalau di daerah timur di tempat jenengan sampai ke timur ke Genjeran itu juga aksesnya juga sangat butuh perluasan. Di sebelah mana perluasannya, Pak? Ya kan di kuburan itu dulu kan mengakses ke jalan Kenjeran, dulu kan banyak rumah yang di tengah-tengah. Oh iya betul, betul. Tapi sekarang lambat laun kan clear kan, betul, bagus. Betul. Apalagi di situ ada SPBU lagi. Iya betul. Tahu persis lah, saya kan Surabaya. Saya juga kuliah di Surabaya. Ya, oh baik. Iya, kalau daerah Benowo kan masih banjir. Kalau daerah saya sudah nggak banjir, Pak. Ya sudah nggak banjir karena ini kan dilakukan bertahap oleh pemerintah, baik kota maupun provinsi. Tahap, di mana di daerah di situ selalu ada bencana banjir, ya kita rembuk bareng-bareng. Gimana caranya penanggulangannya? Ya PUPR dari pusat, provinsi dan juga kota Surabaya. Bagaimana caranya agar Surabaya ini tidak banjir? Terbukti kemarin banjir kita hanya paling lama cuma 10-20 menit. Setelah itu selesai. Di daerah banjir, Di yang daerah biasanya banjir. Biasanya banjir berhari-hari, Iya. sekarang 10-20 menit. 20 menit saja. Tapi nggak lebih dari setengah jam lah. Betul, tapi kalau misalnya ngomongin mau yang nggak banjir banget berarti Ya. harus butuh waktu lagi Ya, untuk kalau bebenah. yang paling bagus gorong-gorong lah kalau gorong-gorong di dunia ini yang paling bagus itu kan cuman Paris. Dulu tahun 90 pernah banjir hanya 10 cm. Sekarang enggak pernah ada lah. Tidak pernah banjir sama sekali. Jadi memang sebenarnya pemerataan itu memang harus diperhatikan juga ya, Mbak ya. Apakah semuanya menikmati pajak? Kita akan mengarah ke sana semua. Pasti ya. Sama seperti negara-negara maju lain. Berarti nggak cuma fokus di Surabaya pusat aja, di kota Surabaya aja. Di mana disesuaikan dengan potensi. Misal kata di Malang potensi gunung. Sekarang apel. Betul. Itu di mana saja disesuaikan dengan ke hasanah daerah itu sendiri. Potensi itu digali dari situ. Alamnya kayak apa, kita dukung, kita dorong. Tidak perlu merusak alam sana. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Kalau bayar pajaknya taat, tenang aja. Kita akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Pak, terakhir, komitmen konkret nih dari Komisi C DPRD Jatim buat memastikan setiap rupiah dari rakyat itu benar-benar kembali ke rakyat. Saya pastikan bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat akan berdampak menjadi sebuah dana besar, dan itu akan dana tersebut dikolek dari masyarakat, dikembalikan untuk masyarakat kembali. Dari masyarakat pajak kita belanjakan untuk kepentingan masyarakat. Ini Jadi yang paling tidak usah khawatir, apalagi negatif thinking. Pokoknya taat aja dulu bayar pajak ya. Pokoknya taat aja dulu bayar pajak, nanti perihal sarana prasarana infrastruktur yang lain itu urusannya Komisi C semuanya ya nanti ya. Nanti pokoknya dia enak Nova. Ini nih terakhir nih, jawabannya kenapa nggak pakai pantun? Habis tak pantunnya? Pantun lagi nggak? Pantun lagi nggak? Lain kali aja. Lain kali aja. Visi misinya Komisi C DPRD apa, Bang? Pajak naik. Kok baru visi udah pajak naik sih, Bang? Pajak naik. Fasilitas naik. Oh, oke. Pajak naik, fasilitas naik. Jangan di-cut loh ya ini, nanti jangan-jangan pajak naik aja ya. Pajak naik, fasilitas naik. Kalau kameramen kan enggak berhak. Iya. Hanya menyuguhkan apa adanya. Iya betul ya, kan. Makanya ini kan di sini ada editor nih, Bah. Yang kan editor biasanya ya. Editornya yang paling itu. Pajak naik, fasilitas naik, masyarakat sejahtera, aman sentosa ya, Bah ya. Pendapatannya masyarakat akan naik pula. Luar biasa, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dr. Haji Syambil SH, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun sangat, Bah. Sehat-sehat ya, Bah ya. Bah, kita tunggu gebrakan-gebrakannya untuk membuat Jawa Timur lebih luar biasa lagi ya, Bah. Biar saya kemana-mana nggak nyetir sendiri lagi, naik kabel kar aja. Matur nuwun ya, Bah. Pak Erik aja suruh segera cepat. Oke, baik, surat terbuka buat Pak Erik nih. Terima kasih banyak, Bah. Saya angkat topi untuk Pak Erik. Iya, siap. Terima kasih banyak, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.